Halo, bertemu lagi di Adaga Channel. Kali ini saya akan membagikan dari Deddy Sitorus, yaitu pada saat rapat dengar pendapat di Komisi 2, yaitu banyak PJ Kepala Daerah lakukan mutasi ASN sebulan sebelum pemilu. Parlementariai Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Deddy Yefrihanteru Sitorus mengungkapkan banyak PJ Kepala Daerah yang dalam 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemilu melakukan mutasi ASN besar-besaran. Padahal dalam aturannya hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebab menurutnya hal itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan PP Nomor 6 Tahun 2005 di pasal 132A disebutkan bahwa para PJ dengan berbagai situasi dilarang melakukan mutasi pegawai, dilarang membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dan seterusnya. Setahu saya, kepala daerah yang definitif saja dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum hari pelaksanaan pemilu. Tapi kemarin sebulan atau sebelum pemilu banyak PJ kepala daerah melakukan mutasi besar-besaran. Apa konsekuensi hukum atas keputusan-keputusan itu? Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk meluruskan itu semua. Tanya Deddy dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri di ruang rapat Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 22 Januari. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan keabsahan mutasi yang dilakukan besar-besaran oleh pejabat kepala daerah tersebut. Kemudian ia pun mempertanyakan siapa yang punya kewenangan untuk menilai atau memutuskan hal itu. Pasalnya kegiatan itu jelas sudah dilarang oleh undang-undang. Apakah kemudian kepala daerah definitif yang akan dilantik berhak menganulir keputusan-keputusan tersebut? Bahkan setelah pilkada banyak lagi yang dimutasi karena tidak satu garis, maka akan dilempar jauh-jauh, itu sangat berbahaya. Saya ingin birokrasi Indonesia betul-betul berdasarkan merit system dikelola oleh secara transparan, tegasnya. Dalam kesempatan itu, Deddy juga menjelaskan akan sangat berbahaya jika kepala daerah yang terpilih hasil pemilu 2024 atau secara definitif tetapi tidak segera dilantik. Salah satu konsekuensinya adalah terkait dengan siklus anggaran. Menurutnya, para PJ kepala daerah berpotensi bermain anggaran yang ada di APBD. Dampaknya, kepala daerah definitif hasil pilkada tidak mampu berbuat apa-apa. Terlebih, visi misi yang tertuang dalam RPJMD tidak sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh kepala daerah tersebut. Di sini saya juga ingin menekankan pentingnya evaluasi dari Bapak Mendagri, Bapak sebagai komandannya kepala daerah sampai kepala desa, apa yang harus kita lakukan supaya kedepannya tidak seperti ini lagi. Kita mau memiliki adab demokrasi yang baik, harus ada perbaikan-perbaikan terkait hal itu, paparnya.